Perkenalkan, nama saya Sania Nurrahma, NIM 190205204. Saya dari kelas 19A5, Prodi D3 Rekam Medis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu penyakit retardasi mental. Retardasi mental atau keterbelakangan mental adalah disabilitas atau ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau perilaku adaptif. Ketidakmampuan di sini meliputi konseptual seperti membaca, menulis, dan berbahasa, sosial seperti kepercayaan diri dan sikap tanggung jawab, praktik makan, minum, dan membersihkan rumah, dan menyesuaikan diri seperti bersosialisasi. Penyebab retardasi mental terjadi karena otak tidak berkembang secara optimal dengan latar belakang yang pertama, adanya masalah dalam kandungan berupa masalah pada ibu, seperti kekurangan gizi, ketergantungan alkohol atau obat. Yang kedua, adanya faktor keturunan, retardasi primer, dan kesalahan jumlah kromosom pada sindrom Down atau trisomi 21. Yang ketiga, sebab fisik lain seperti sinar X, bahan kontrasepsi, usaha melakukan abortus. Kemudian penyebab selanjutnya, masalah dalam pola asuh seperti kurangnya stimulasi dan kekerasan pada anak. Yang terakhir, ada faktor genetik seperti Down syndrome. Retardasi mental mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai bentuk. Yang pertama, aspek fisik, misalnya dalam kemampuan anak untuk duduk, berjalan, dan menulis. Yang kedua, aspek perawatan diri sendiri, misalnya kemampuan untuk makan sendiri. Yang ketiga, aspek komunikasi seperti berbicara. Yang keempat, aspek sosial seperti bersosialisasi dan bermain dengan anak lain. Yang terakhir, ada aspek mental emosional seperti hiperaktivitas, depresi, dan kecemasan. Selanjutnya, tanda-tanda retardasi mental. Yang pertama, adanya keterlambatan dalam tahapan perkembangan. Yang kedua, adanya kesulitan dalam belajar dan kesulitan dalam bersosialisasi. Yang ketiga, tidak mampu memahami atau melaksanakan instruksi. Yang keempat, adanya kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, ada kriteria diagnosis. Yang pertama, gambaran utama, ada fungsi intelektual umum di bawah rata-rata. Kemudian terdapat kekurangan atau hendaya dalam perilaku adaptif dan timbul sebelum usia 18 tahun. Ada gambaran penyandang retardasi mental sering disertai dengan adanya psikopatologi yang lain, misalnya agresif. Penyandang retardasi mental mempunyai resiko lebih besar untuk dieksploitasi dan diperlakukan salah secara fisik atau emosional. Kemudian retardasi mental ringan atau mampu dididik mulai tampak gejala pada usia sekolah dasar, misalnya sering tidak naik kelas. 80% dari anak dengan retardasi mental termasuk dalam golongan ini. Kemudian retardasi mental sedang atau mampu dilatih sudah tampak sejak anak masih kecil dengan adanya keterlambatan dalam perkembangan, misalnya perkembangan wicara atau perkembangan fisik lainnya. Angka kejadian ini sekitar 12% dari seluruh kasus retardasi mental. Selanjutnya, retardasi mental berat dan sangat berat sudah tampak sejak anak lahir, yaitu perkembangan motorik yang buruk dan kemampuan bicara yang sangat minim. Angka kejadian 8% dari seluruh retardasi mental. Tata laksana atau pengobatan atau terapi. Yang pertama, berikan informasi mengenai retardasi mental dan dampaknya kepada orang tua atau pengasuhnya. Yang kedua, tidak ada pengobatan khusus.
Obat-obatan hanya diberikan jika retardasi mental disertai dengan gangguan fisik atau mental lainnya. Yang ketiga, program pelatihan khusus yang intensif berupa pelatihan keterampilan hidup yang mendasar. Yang terakhir, program pendidikan luar biasa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kasus retardasi mental. Yang pertama, keterlambatan perkembangan seringkali mempunyai latar belakang retardasi mental. Sebagian besar anak dengan retardasi mental tidak berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Retardasi mental tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dicegah dengan adanya antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Kemudian deteksi dini sangat penting, karena dengan adanya pelatihan orang tua maka outcome dari perkembangan anak selanjutnya akan lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.